Teror mengerikan pernah terjadi di Desa Jambu sekitar pertengahan tahun 1994, di mana warga digegerkan dengan teror pocong Sumiati. Siapa Sumiati itu? Sumiati adalah seorang ibu muda yang berusia 24 tahun dan baru saja dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Wilujeng. Wilujeng sendiri memiliki nama panggilan Lulu, dan warga desa sering memanggil namanya dengan sebutan itu. Sedangkan suami Sumiati bernama Rama, berusia 31 tahun dan terkenal sebagai orang paling kaya di Desa Jambu. Rama memiliki perkebunan cengkeh dan kayu manis di desa tersebut, sehingga semua warga di desa sangat menghormati keluarga Rama. Sebelum menikah dengan Sumiati, Rama ini sudah memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Surtina, berusia 24 tahun, dan istri kedua bernama Dartin, berusia 22 tahun. Tapi sayangnya Rama tidak terlalu menyukai kedua istri sebelumnya, lantaran mereka belum bisa memberikan keturunan anak untuk Rama. Ditambah, kedua istri tuanya memang terkenal memiliki sifat yang sombong dan jahat kepada para pekerja yang ikut dengan Rama. Entah itu kepada pekerja di perkebunan Rama, para ajudan pribadi mereka, dan pekerja-pekerja yang lainnya. Bahkan mereka dengan gampangnya memecat seseorang hanya karena kesalahan kecil yang sangat sepele. Berbeda dengan mereka berdua, Sumiati terkenal sebagai orang yang murah senyum, rendah hati, dan menyamak. Jika dilihat antara kedua istri Rama dengan Sumiati, perbandingannya itu seperti siang dan malam, benar-benar berbeda. Padahal Sumiati juga terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi tidak membuat Sumiati bersikap sombong kepada sekitarnya. Sayangnya kedua orang tua Sumiati meninggal dalam kecelakaan semalam, setelah dirinya menerima lamaran dari Rama. Barulah akhirnya Rama menikahi Sumiati, dan setelah 3 bulan pernikahan, mereka pun dikaruniai seorang anak di dalam kandungan Sumiati. Kehamilan Sumiati membuat iri kedua istri tua Rama, dan bahkan mereka berdua tidak ingin ditaruh serumah dengan Sumiati. Berhubung Sumiati bisa memberikan anak kepada Rama, Rama pun memberikan Sumiati fasilitas yang mewah dan sangat berbanding terbalik dengan fasilitas yang diterima Surtina maupun Dartin. Semakin lama, sikap Rama yang membeda-bedakan di antara mereka bertiga membuat kedua istri tuanya menjadi jengkel dengan Sumiati. Ditambah, mereka berdua mendengar jika Rama akan menceraikan mereka dan memilih hidup selamanya dengan Sumiati. Hal itu membuat mereka berdua saling bekerja sama untuk membunuh Sumiati dengan cara memberikan racun kepadanya. Tapi beruntunglah Sumiati masih bertahan dan tetap hidup sehat bersama anak yang dikandungnya. Hingga akhirnya Rama memberikan penjagaan super ketat untuk Sumiati, agar kedua istri tuanya tidak lagi menyakiti Sumiati. Sebenarnya, Rama sudah tahu pelaku yang meracuni Sumiati. Berhubung itu ulah kedua istri tuanya, dia memilih untuk tutup mulut, sebab dia tidak ingin namanya tercoreng di depan masyarakat di luar sana, hanya karena kelakuan konyol kedua istri tuanya. Hari demi hari, perut Sumiati semakin membesar dan tak terasa, kurang 1 minggu lagi Sumiati melahirkan anak pertamanya dengan Rama. Sumiati tidak sabar karena menunggu kelahiran buah hatinya. Sudah mulai terlihat menyiapkan kebutuhan untuk persalinan anaknya, mulai dari pakaian, peralatan mandi, dan peralatan bayi lainnya. Karena saking antusiasnya, Sumiati sedikit lengah akan kondisi kehamilannya dan membuatnya kelelahan. Tiba-tiba, Sumiati merasakan sakit teramat di perutnya dan dia berkata, "Aku akan melahirkan." Orang-orang yang di rumah itu langsung panik dan sore itu juga, Sumiati dibawa ke rumah sakit terdekat dari rumahnya. Sebagian ajudannya
mencoba menghubungi Rama yang kebetulan sore itu sedang menghadiri pesta pernikahan rekan bisnisnya. Antara rasa bahagia dan khawatir, Rama pun pergi ke rumah sakit untuk menyusul Sumiati. Sedangkan di rumah sakit, Sumiati dengan sekuat tenaga mencoba melahirkan anaknya secara normal dengan dibantu 1 orang dokter dan 3 orang suster. 25 menit berlalu, akhirnya anak pertama Sumiati lahir dengan selamat, berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Wilujeng atau akrab disapa dengan Lulu. Lulu tumbuh dengan kasih sayang dari ibu dan bapaknya. Bahkan Rama sangat memanjakan Lulu dengan hadiah-hadiah yang selalu dibawa Rama setiap hari sepulangnya dari bekerja. Sumiati merasa sudah saatnya Rama menceraikan istri pertama dan keduanya, sebab dirinya juga tidak ingin dimadu. Rama pun menuruti permintaan Sumiati dan diceraikanlah kedua istri tuanya. Sikap Rama yang menceraikan mereka berdua membuat Surtina dan Dartin menjadi semakin dendam dengan Sumiati. Di sisi lain, Sumiati lega karena dirinya tidak akan menerima pembagian cinta dari suaminya. Singkat cerita, tidak terasa, kini Lulu sudah berusia 3 tahun dan berita bahagianya Sumiati juga sedang dalam posisi mengandung anak keduanya bersama Rama. Mereka juga tidak mendengar kabar mengenai Surtina dan Dartin. Pikir mereka kalau kedua mantan istri Rama itu sudah pulang ke rumah orang tua masing-masing. Padahal tidak, mereka berdua masih berkutat di sekitar desa itu, sampai mereka bisa membalaskan dendamnya kepada Sumiati. Berhubung dendam mereka sudah sangat membara, akhirnya mereka melancarkan niat jahat mereka kepada Sumiati. Dengan cara mengendap-endap, mereka berdua menyelinap masuk ke dalam kamar Sumiati, lalu menggorok leher Sumiati dan menusuk-nusuk dada serta perut Sumiati, tanpa ada kata ampun. Padahal saat itu Sumiati sedang dalam kondisi mengandung anak keduanya, dan usia kandungannya juga baru 6 bulan. Setelah melancarkan aksinya, mereka pun keluar dari jendela dan pergi meninggalkan Sumiati yang sedang sekarat di dalam kamar sampai meninggal. Entah kenapa Bocah yang sedang di dapur memiliki firasat tidak enak kepada Sumiati. Bocah ini perawat Sumiati, pesuruh pribadi yang khusus melayani ibunya Mbak Lulu. Bocah dengan tergesa-gesa langsung menuju ke kamar Sumiati. Begitu pintu terbuka, seketika Bocah berteriak melihat apa yang dilihat oleh kedua matanya saat itu. Seperti mimpi, dirinya menemukan Sumiati tergeletak dengan mata melotot dan banyak sekali darah yang menggenangi tubuhnya. Mendengar teriakan Bocah, membuat semua penjaga di rumah itu ikut masuk ke dalam, dan sama seperti Bocah, mereka pun juga terkejut. Lagi-lagi, Rama sedang tidak ada di rumah, sehingga ajudannya harus menjemputnya untuk memberitahu kondisi istrinya. Mereka lalu mendatangi kantor polisi. Tak lama kemudian, polisi datang terlebih dahulu di rumah Rama. Dan tak lama kemudian, Rama datang disusul dengan mobil ambulan. Mayat Sumiati dibawa ke rumah sakit, dan Rama menangis sejadi-jadinya melihat apa yang terjadi kepada istrinya. Polisi langsung meminta keterangan orang-orang yang ada di rumah itu, dan sampailah pada satu tuduhan yang diarahkan kepada kedua mantan istri Rama, di mana semua seisi rumah tahu mengenai ketidaksukaan kedua mantan istri Rama kepada Sumiati. Perasaan Rama berubah menjadi marah dan murka. Dia tidak terima andai kedua mantan istrinya yang terbukti membunuh Sumiati. Dengan memeluk Lulu yang masih 3 tahun, Bocah hanya bisa menangis sambil sesekali menutup telinga Lulu agar dia tidak merasa terganggu.
Polisi mulai melakukan pengejaran dan kemungkinan kedua tersangka belum keluar dari desa itu. Rama dan ditemani seorang ajudannya pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah istrinya. Rama tidak tahu lagi harus berkata apa. Dia menyesal karena sering meninggalkan istrinya sendiri di dalam rumah. Sesekali Rama terlihat memukul-mukul wajahnya seperti orang yang menyesal sambil terus menangis. Di rumah Rama, semua warga berbondong-bondong untuk menyiapkan proses pemakaman Sumiati. Ada yang menyiapkan tanah makam, makanan, ada yang meruncing bunga, dan lain sebagainya. Bokja hanya membantu sebisanya karena dia juga sambil menjaga Lulu yang selalu menangis ingin tidur bersama ibunya. Dengan penuh rasa sayang, Bokja mencoba menenangkan Lulu yang masih kecil dan masih belum paham dengan situasi yang sedang terjadi saat itu. Lulu kecil hanya bisa memandang heran orang-orang yang ramai sekali di rumahnya. Bahkan, Lulu selalu mengingat satu memori yang tidak pernah bisa dia lupakan sampai sekarang, yaitu ketika dia tidak sengaja masuk ke kamar ibunya, di mana dia melihat banyak sekali darah terciprat di setiap dinding di kamar itu, dan juga banyak sekali darah yang ada di lantai. Lulu juga ingat betapa sigapnya Bokja yang langsung menarik badannya agar tidak masuk ke kamar ibunya. Dan dia juga ingat ketika Bokja berkata bohong padanya waktu itu. Ibu sama bapak mau ngecat kamar, Lulu jangan main ke kamar ya, nanti bapak marah sama Lulu. Namanya anak umur 3 tahun, jadi cuma bisa menganggukkan kepalanya. Dia juga melihat banyak sekali polisi di luar kamar ibunya yang mulai berjaga malam itu. Akhirnya, jam 5 pagi jenazah Sumiati dibawa pulang dan akan dimakamkan ketika matahari sudah terbit. Semua orang terlihat khusyuk berdoa, membaca surat Yasin secara bersama-sama. Lulu waktu itu hanya berbaring di samping jasad ibunya, sambil memeluk dan meminum susunya yang ada di dalam botol. Bahkan, Lulu juga masih ingat ketika waktu itu, dia memegang wajah ibunya yang sangat dingin. Dia berusaha membangunkan ibunya, tapi sayang, ibunya tidak terbangun sama sekali. Sampai-sampai dia menangis histeris. Tangisan Lulu saat itu semakin membuat amarah dalam diri Rama membara. Rama saat itu terlihat seperti tidak terima kalau istrinya harus meninggal dalam kondisi mengenaskan. Pagi pun datang. Sumiati dimakamkan jam 6:30 pagi di pemakaman yang ada di desa itu. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari rumahnya. Terlihat prosesnya pun berjalan sedemikian rupa. Seusai proses pemakaman Sumiati, Rama kembali ke rumah dengan ditemani beberapa ajudannya. Di rumah hanya ada Bokja dan Lulu yang tidak ikut ke pemakaman Sumiati karena takut Lulu sawan. Tak lama kemudian, Bokja kedatangan para ibu-ibu desa yang ingin membantu masak untuk tahlilan Sumiati di malam harinya. Mereka masak seperti layaknya orang rewang. Berselang beberapa menit, Rama dan rombongannya sudah tiba di rumah dengan ditemani beberapa polisi yang hendak olah TKP. Ketika melakukan penyelidikan, mereka mendapati ada beberapa bercak darah di samping rumah Rama. Polisi bilang kemungkinan tersangka melakukan aksinya dengan cara masuk dari jendela kamar Sumiati dan pergi lewat samping. Pas dilakukan penelusuran dengan mengikuti tetesan darah, langkah mereka terhenti di sebuah gubuk tua yang ada di tengah sawah. Saat dibuka, ternyata gubuk tersebut adalah tempat penyimpanan jerami milik tetangga Rama. Waktu ditanya ke pemilik gubuk itu, mereka mengaku tidak ada apa-apa dan bahkan mereka bersumpah kalau mereka sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Sumiati. Tiba-tiba, salah satu polisi menemukan 2 buah pisau yang ada di bawah tumpukan jerami, dan pisau itu
ditemukan masih dalam kondisi berlumuran darah. Dipastikan bahwa itu adalah darah Sumiati. Polisi langsung membawa hasil temuannya ke kantor polisi, sedangkan Rama kembali masuk ke rumahnya. Di rumah, Rama menghampiri Mbok Jah dan menyuruh Mbok Jah untuk pergi ke rumah Pak Supri dan meminta Pak Supri untuk menemui Rama hari itu juga. Lantas, siapa Pak Supri itu? Pak Supri adalah seorang dukun terkenal di desa Jambu dan berteman akrab dengan mendiang bapaknya Rama. Pergilah Mbok Jah ke rumah Pak Supri sambil menggendong Lulu. Setibanya di sana, ternyata Pak Supri ini sudah paham dengan kedatangan Mbok Jah. Lalu mereka kembali ke rumah Rama bersama-sama. Sesudahnya mereka sampai di rumah Rama, Rama meminta Pak Supri untuk masuk ke kamar bekas Sumiati terbunuh. Padahal di situ masih banyak sekali darah Sumiati yang memang belum dibersihkan. Rama lalu menyuruh Mbok Jah untuk menitipkan Lulu ke salah satu ibu-ibu yang rewang di situ. Sedangkan dirinya harus menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan Pak Supri. Seperti kembang 7 rupa, dupa, arang, 2 telur ayam kampung, jeruk nipis, garam, dan lain sebagainya. Berangkatlah Mbok Jah untuk membelikan semua permintaan Pak Supri. Tak lama kemudian, Mbok Jah balik lagi dengan membawa semua pesanan itu, lalu menghampiri Lulu untuk menyuapi Lulu makan siang, karena kebetulan waktu makan siangnya Lulu. Mbok Jah mengaku tidak tahu apa yang diperbuat Rama dan Pak Supri di dalam kamar bekas Sumiati terbunuh. Mbok Jah juga tidak ingin ikut campur lebih jauh urusan majikannya tersebut. Sekitar 3 jam kemudian, terlihat Rama dan Pak Supri keluar dari kamar itu dengan bercucuran keringat dari tubuhnya masing-masing. Mbok Jah yang melihat itu tidak ingin bertanya apa-apa, apalagi dia melihat wajah Rama seperti begitu capek sekali, dan Pak Supri berkali-kali meminta air minum. Pak Supri lalu izin untuk pulang dan Rama terlihat memasuki sebuah kamar di sebelah kamar Lulu. Pikir Mbok Jah mungkin bosnya itu mau istirahat. Tahu-tahu salah satu ibu-ibu yang rewang waktu itu berteriak. Katanya dia habis mendengar ada seseorang yang menangis dari dalam kamar bekas Sumiati terbunuh. Ibu ini bercerita waktu dirinya habis menyapu dan ingin menggelar tikar untuk acara tahlilan nanti malam. Beliau mendengar dengan jelas ada suara perempuan menangis dari dalam kamar itu. Dan beliau mengaku suaranya mirip sekali dengan suara mendiang Sumiati. Padahal kejadian itu masih sore, sekitar jam 4 sore. Tapi kesaksian ibu itu ditanggapi bercanda sama yang lain. Dan ibu itu juga menganggap mungkin dirinya saja yang salah dengar. Akhirnya kejadian itu pun berlalu dan langsung ke acara tahlilan malam pertama di rumah Sumiati. Sekitar habis sholat Isya, tahlilan pun digelar. Nampak semua bapak-bapak yang ada di desa itu turut hadir di sana, dengan husuk mendoakan Sumiati. Di tengah-tengah acara tahlilan malam itu, tiba-tiba pintu kamar Sumiati terbanting dan terbuka dengan sendirinya. Semua orang kaget dengan suara hentakan pintu itu. Hingga semuanya terkejut ketika mereka semua yang ada di situ melihat ada sosok Sumiati yang keluar dari kamar itu sambil berbalut kain pocong. Seketika semua orang tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menunduk ke bawah sambil terus membacakan doa-doa. Bahkan, Ustadz yang memimpin tahlilan malam itu juga tidak bisa berbuat banyak. Sedangkan pocong Sumiati berhenti begitu saja di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang husuk berdoa sambil memandangi mereka satu persatu, dan lalu melayang keluar rumah melewati orang-orang yang ada di situ. Semua orang tidak percaya dengan apa yang barusan mereka lihat. Itu benar-benar sosok pocong Sumiati dengan kain kafannya yang lusuh. Sama sekali tidak ada yang bergerak di sana.
Bokja melihat ekspresi bahagia keluar dari raut wajah Rama. Disitulah Bokja menaruh rasa curiga dengan apa yang dilakukan Rama dan Mbak Supri siang tadi. Pasti bangkitnya Sumiati dari kuburnya ada kaitannya dengan Rama dan Pak Supri. Berhubung Bokja tidak punya bukti apa-apa, jadi ya hanya bisa diam saja. Sejak saat itu, warga tidak ada yang berani mengikuti tahlilan di rumah Rama. Tahlilan di hari kedua sampai 7 harinya pun hanya ada Pak Ustadz. Beberapa warga yang masih bersedia datang. Rama, Bokja dan beberapa ajudan Rama. Sisanya, mereka terlalu takut sama sosok Pocong Sumiati. Karena sepertinya, Pocong Sumiati sedang memendam dendam yang sangat besar. Hari demi hari warga lalui dengan berbagai teror yang bersumber dari sosok Pocong Sumiati ini. Hingga di suatu hari, ada seorang bapak-bapak yang saat itu mau pulang dari sawah, mengaku dirinya dicegat oleh sosok Pocong Sumiati yang meminta dilepaskan tali pocongnya. Berhubung bapak ini keburu takut, dia langsung berlari sampai meninggalkan sepeda ontelnya di pinggir sawah. Di desa itu, kebetulan masuk musim panen. Para petani di sana pasti baru pulang saat larut malam karena harus memanen padinya takut keburu dimakan burung. Biasanya mereka baru pulang minimal jam 9 malam. Bahkan ada yang baru pulang jam 11 malam. Kejadian kedua ini dialami sama Ibu Siti. Bu Siti ini rumahnya tidak jauh dari rumah Rama. Ya, hanya sekitar 4 rumah dari rumah Rama. Waktu itu Bu Siti sedang sendirian di dalam rumah sama anaknya yang masih berusia 10 tahun. Suaminya belum pulang dari sawah karena memang lagi panen. Habis sholat Isya, Bu Siti ini niatnya mau langsung tidur sama anaknya di kamar. Begitu dia masuk ke dalam kamar, samar-samar dia melihat ada yang berdiri di pojok kamarnya. Awalnya Bu Siti pikir itu karpet yang dia gulung dan dia tempelkan di pojok kamar. Tepatnya di celah-celah antara lemari baju dan tembok kamarnya. Oh ya, Bu Siti waktu itu tidur dalam kondisi lampunya mati dan hanya mengandalkan cahaya dari luar yang masuk melalui jendela kamarnya. Tapi waktu Bu Siti hendak menutup kembali pintunya, beliau melihat ternyata karpet yang digulungnya itu ada di ruang tamu. Posisinya ada di sebelah lemari TV-nya. Sontak kaget Bu Siti, lantas beliau baru sadar. Terus apa dong yang dilihatnya berdiri di pojokan kamarnya itu? Gumamnya. Beliau coba balik badan. Ternyata wujud yang berdiri masih ada di situ. Waktu itu Bu Siti amati wujud semakin mendekat. Terus mendekat hingga Bu Siti dapat melihat dengan jelas bahwa ternyata itu adalah sosok Pocong Sumiati. Melihat itu mulut Bu Siti seperti tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Tubuhnya kaku, mematung sambil memandang sosok itu. Tiba-tiba Bu Siti mendengar kalau sosok Sumiati berkata, "Tolong bukakan tali pocongku." Namanya manusia biasa, ya boro-boro bukain tali pocong. Melihat saja Bu Siti sudah keburu pingsan. Bangun-bangun beliau sudah di tempat tidur yang di sampingnya sudah ada suami dan beberapa warga yang panik dengan kondisinya. Setelah sadar, Bu Siti baru ngeh ternyata saat itu sudah pagi. Dan katanya, semalam beliau pingsan sambil mengigau menyebut nama Sumiati. Awalnya Bu Siti enggan membahas lagi apa yang terjadi kepadanya malam itu. Berhubung suaminya terus mendesak, akhirnya beliau menceritakan semua yang dialaminya. Warga langsung geger sejak hari itu. Banyak sekali warga yang dibuat resah karena teror Pocong Sumiati. Acara panen yang seharusnya warga rayakan dengan meriah, kini berubah menjadi mencekam karena teror demi teror yang menghantui mereka. Sampai hampir mendekati malam 40 harinya Sumiati, warga sudah tidak tahan lagi.
Warga datang ke rumah Rama sambil ditemani oleh Pak Kades, dan lurah setempat juga terlihat turut menghadiri, bermaksud meminta keputusan Rama perihal teror-teror yang menyangkut mendiang istrinya. Rama sempat membantah apa yang dikatakan warga-warga yang mengaku diteror Sumiati. Mungkin karena posisi Rama yang terdesak, akhirnya dia mengaku bahwa dia sengaja tidak melepaskan tali pocong istrinya, berniat agar istrinya sendirilah yang akan membalas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Di sisi lain, dia dibantu Pak Supri mencoba membangkitkan arwah Sumiati dengan melakukan ritual di dalam kamar bekas Sumiati terbunuh. Otomatis semua orang terkejut dengan semua yang diucapkan Rama. Akhirnya Pak Kades memutuskan malam itu juga makam Sumiati harus dibongkar untuk membuka tali pocongnya yang belum sempat terlepas demi ketenangan arwah Sumiati. Semua warga setuju dan malam itu juga mereka semua saling berbondong-bondong membongkar makam Sumiati. Dan setelah tali pocongnya dilepas, mereka semua berdoa di makam Sumiati. Bokja dan satu ajudan Rama yang waktu itu tidak ikut ke makam menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tahu-tahu pintu kamar Sumiati ini seperti terbuka tertutup dengan sendirinya. Mereka berdua juga merasakan ada hawa dingin yang ada di dalam kamar itu. Tapi mereka terlalu takut untuk mendekat. Alhamdulillahnya tak lama kemudian kejadian itu sudah berhenti dan kembali normal. Barulah warga-warga yang ikut ke makam datang kembali ke rumah Rama karena mereka akan melanjutkan membersihkan kamar bekas Sumiati terbunuh agar arwahnya tenang dengan sempurna. Saat membuka pintu kamar itu, warga mencium bau yang benar-benar amis. Terlihat ada beberapa sesajen dan cipratan darah yang sudah mengering. Dengan perasaan deg-degan, warga membersihkan kamar itu hingga mengeluarkan semua isinya, lalu dibakar di depan rumah, termasuk baju-baju dan semua barang milik Sumiati. Dirasa sudah selesai, semua warga pamit pulang. Dan malam itu juga sudah tidak ada lagi teror dari pocong Sumiati. Hingga keesokan harinya, rumah Rama kedatangan polisi yang memberi kabar bahwa kedua mantan istrinya ditemukan meninggal di rumah masing-masing dengan kondisi yang tidak wajar. Rama seperti lega, ternyata pembunuhnya sudah mendapat ganjaran yang sepadan dengan perbuatannya. Rama juga enggan mendengarkan cerita polisi mengenai penyebab kematian kedua mantan istrinya tersebut. Bahkan, Rama sempat berkata lirik kepada bocah, "Nyawa harus dibayar nyawa," sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar. Barulah polisi-polisi itu kemudian meminta izin untuk pergi dari rumah Rama. Hari itu adalah malam 40 harinya Sumiati. Bokja dan ibu-ibu yang lain seperti biasa, rewang untuk menyiapkan hidangan buat tahlilan nanti malam. Bu Chandra, yaitu salah satu orang yang rewang hari itu, mengaku melihat Rama membawa selendang masuk ke dalam kamar itu, kamar bekas Sumiati terbunuh. Tapi Bu Chandra tidak mikir aneh-aneh karena saat beliau tanya ke Rama, Rama pun menjawab, katanya dia ingin tidur di kamar itu karena sedang rindu sama Sumiati. Sama Bu Chandra ya dipersilahkan dengan tidak berpikiran yang bagaimana-bagaimana. Toh wajar karena mereka suami istri. Bu Chandra langsung melanjutkan pekerjaannya di belakang. Kebetulan ada salah satu ajudan Rama yang hendak ambil air di dapur karena dia haus. Lalu masuk melewati kamar itu. Ajudannya ini pas lewat di kamar itu, kaget saat mendengar ada suara krupyak yang suaranya bersumber dari dalam kamar. Karena takut, dia memanggil orang lain dan saat semua orang berkumpul, Bu Chandra ini bilang kalau tadi dia melihat Rama masuk ke kamar itu. Bokja langsung mengecek ke kamar Rama yang baru. Ternyata Rama tidak ada di kamar, dan hanya ada surat yang dituliskan Rama sendiri. Isinya, "Mbok, tolong jaga Lulu dengan baik.
Saya pamit. Membaca itu, Bokja langsung keluar panik sambil berteriak, "Buka pintu itu, cepat buka, dan Rama mau bunuh diri di sana." Berhubung pintunya dikunci, 3 ajudan Rama dengan terpaksa mendobrak pintu itu. Dan betapa terkejutnya semua orang yang ada di rumah itu. Mereka semua menjadi saksi Rama bunuh diri dengan cara menggantungkan lehernya di baling-baling kipas yang tertempel di plafon kamar itu, dengan menggunakan selendang yang dia bawa. Rama ditemukan dengan posisi leher tergantung dan lidahnya yang sedikit menjulur keluar. Bokja meraba telapak kaki Rama dan masih hangat, lalu meminta ajudan Rama untuk menurunkan jasad Rama, berharap majikannya itu masih bisa diselamatkan. Tapi sayang, Rama benar-benar sudah meninggal. Rama memilih untuk menyusul istrinya dan meninggalkan anak perempuannya yang sebatang kara di dunia. Polisi juga memastikan bahwa Rama meninggal karena murni bunuh diri, bukan dibunuh seperti mendiang istrinya. Rama pun dimakamkan di sebelah makam istrinya, dan warga mengenal Rama sebagai sosok pria yang tangguh. Sebab sejak kecil Rama hanya tinggal berdua dengan bapaknya, karena ibunya sudah pergi meninggalkannya saat dirinya baru saja dilahirkan. Sejak bapaknya meninggal dunia, dia pun hidup sebatang kara dengan bibi asuhnya, hingga bisa menjadi orang yang paling disegani oleh masyarakat di sekitar desa itu. Bokja dan Rama usianya sepantaran, maka dari itulah melihat kebaikan Rama, Bokja pun mengabdikan dirinya sebagai bibi asuh untuk Lulu, seperti mendiang ibunya. Rama pun mulai meneruskan usaha peninggalan mendiang bapaknya di usianya yang baru 22 tahun, sebagai seorang pemilik perkebunan cengkeh dan kayu manis yang baru. Kini, perkebunan itu sudah dijual Mbak Lulu, karena dirinya merasa tidak bisa mengelolanya. Semenjak ibu dan bapaknya meninggal, Mbak Lulu hanya dirawat oleh Bokja dan suaminya. Mereka pun pindah rumah dan meninggalkan rumah itu dengan segala kenangan pahit yang terkubur di dalamnya. Kamar yang bekas ibunya terbunuh dan juga dipakai mendiang bapaknya untuk bunuh diri sudah digembok rapat oleh salah satu kerabatnya. Kini rumah itu dibiarkan kosong dan tidak berpenghuni. Sama sekali tidak ada yang berani membeli rumah itu karena kisah yang pernah terjadi di dalamnya. Meskipun lingkungan sekitarnya begitu asri dan sejuk, tapi rumah itu tetaplah kosong sampai detik ini.